Saudara, informasi dari Indra Septiarman, tersangka pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, terancam hukuman mati atau seumur hidup. Kapolda Sumatera Barat Irjen Suharyono mengungkap motif pelaku murni didasari niat memperkosa korban. Sebelumnya pelaku dan ketiga temannya sempat membeli dagangan korban. Namun setelah mereka berpisah, timbul niat pelaku melakukan persetubuhan pada korban, dan dari hasil penyidikan sementara, polisi belum menemukan adanya indikasi pembunuhan berencana. Penyidikan intensif juga terus dilakukan guna mengungkap apakah ada indikasi pelaku lain dan keterlibatan pihak lain dalam pelarian tersangka. Tetapi saat berempat ini berpisah, kemudian hanya satu orang yaitu tersangka ini menyangkut di jarak kurang lebih 200 meter. Setelah 200 meter di korban ini berjalan pulang pukul 18.50 itu baru disangkut, kemudian dihadang lah di salah satu TKP, salah satu tempat itu. Tujuannya untuk apa? Memperkosa. Jadi awalnya hanya ingin memperkosa, tetapi dengan menyekap itulah mungkin kita masih mendalami dari forensik nanti apakah di situ hanya pingsan atau kemudian meninggal, karena tersangka pun tidak tahu. Yang pasti melihat saat 6 menit disekap ditutup dan pernapasannya itu kemudian tidak sadarkan diri, kemudian baru di jarak ke atas 300 meter baru diperkosa di situ. 11 hari buron, tersangka pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Kabupaten Padang Pariaman ditangkap Kamis sore. Tersangka ditangkap berkat laporan warga yang melihat sosok pelaku masuk sebuah rumah kosong. Polisi terpaksa menjebol plafon untuk menangkap tersangka yang ternyata bersembunyi di atas loteng. Ratusan warga yang mengetahui adanya penangkapan pelaku ikut datang mengepung di luar rumah. Rasanya di rumah ini kan tinggal, ada teman kita duduk nongkrong sini dua, coba minta kunci rumah ini, kita geledah rumah ini, tahun kita buka rumah ini terkunci dalam, sudah terkunci dalam kita buka, ada kelihatan jejak kaki lari, jam sebentar inilah, jadi kita panggil warga, terus kita gerbek rumah ini, ternyata memang betul ada di dalam. Sementara keluarga korban mengaku senang pelaku pembunuh penjual gorengan akhirnya ditangkap. Keluarga berharap polisi dapat mengusut tuntas semua yang terlibat. Pihak keluarga korban berterima kasih pada polisi dan warga yang sudah membantu menangkap pelaku. Keluarga merasa luka mereka atas kehilangan korban bisa sedikit terobati. Dan kini pihak keluarga berharap polisi bisa mengungkap kasus secara terang benderang dan menghukum semua pihak yang terlibat. Kami keluarga sangat senang dan adalah obat luka hati dari pihak keluarga setelah ketemunya pelaku ini, dan kami berharap pelaku ini sudah ditangkap dan juga diadili dengan secara seksama sama kepolisian atau keadilan. Harapannya pelaku Pak dihukum gimana Pak? Ya, kalau harapan kami pelaku ini harus dihukum dengan seberat-beratnya dengan hukuman mati. Informasi lainnya, 3 balita meninggal saat kebakaran yang terjadi di permukiman padat penduduk di Pulau Gadung, Jakarta Timur. Ketiganya meninggal karena terjebak dalam satu rumah yang terbakar. Kencangnya embusan angin dan material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar. Petugas damkar yang dikerahkan bilang ketiga korban tengah tertidur dan tak sempat diselamatkan orang tuanya saat api mulai membesar. Dugaan sementara kebakaran dipicu dari korsleting listrik salah satu rumah yang terbakar. Awal daripada kebakaran itu adalah dari listrik ya. Listrik menyambar kompor karena rumah-rumah padat penduduk. Untuk korban ada 3 seorang anak, dari anak Pak Edi,
Pak Edi dan Ibu Lita. Jadi korban terjebak di rumah tingkat. Ini kan rumah kontrakan itu tingkat. Jadi mereka tidak bisa tidur nyenyak. Sedangkan ibunya mungkin sedang di bawah atau keluar. Kebakaran. Informasi dari bakal calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil yang meninjau langsung posko makan gratis di Warakas, Jakarta Utara. RK menyebut program makan gratis di Warakas bisa diterapkan di wilayah Jakarta lainnya. Saat menemui warga di Warakas, RK menjelaskan program-programnya sebagian besar diperuntukkan bagi masyarakat kelas menengah bawah. Mantan Gubernur Jawa Barat ini mengapresiasi kegiatan di posko makan gratis yang diselenggarakan warga. Menurut RK, jika ada keluangan di APBD Jakarta nanti, dirinya ingin memfasilitasi atau membantu program makan gratis yang diselenggarakan warga. Program ini tuh banyak dikerjakan oleh pihak-pihak pribadi. Nanti tugas gubernur mengorganisasikan juga pribadi-pribadi yang ingin melakukan ini. Ini hanya sampling aja bahwa kalau ini bisa, kenapa wilayah-wilayah lain tidak bisa? Atau mungkin dari APBD akan ya, nanti tambahan dari APBD jika ada keluangan melengkapi APBN yang ada dari Presiden. Sementara bakal calon wakil gubernur Jakarta Rano Karno menilai tiap wilayah Jakarta sudah punya pemetaan kawasan masing-masing. Hal ini merespons rencana kubu Ridwan Kamil Suswono menggeser pusat perkantoran dari Jakarta Pusat ke Jakarta Selatan. Rano menilai setiap orang punya rencana yang dianggap baik, tapi bukan berarti harus disetujui. Rano bilang tiap wilayah Jakarta punya ciri khas masing-masing, sehingga yang diperlukan adalah disiplin ilmu perencanaan tata ruang, bukan hanya memindahkan. Setiap seseorang pasti punya rencana. Nggak harus kita ikuti rencana itu. Dan kita nggak harus bilang rencana itu nggak bagus. Bagus. Tapi mungkin kita nggak lakukan itu. Karena kan kita udah tahu. Jakarta ini bisa di mapping. Utara, selatan, barat, timur, Pulau Seribu. Udah tahu kita. Daerah komersial ada di mana sih, perumahan ada di mana sih, industri ada di mana sih. Itu aja ketat. Itu yang dibilang tata ruang. Jadi nggak usah ngegeser-geser. Tata ruangnya udah ada. Itu aja. Jadi disiplin ilmunya begitu. Ya 11 tahun saya di pemerintahan jadi cukup tahu lah. Setelah ini kami hadirkan informasi Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengaku telah memberi keterangan kepada KPK pada proses penyelidikan dugaan korupsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility atau CSR di Bank Indonesia. Sebelumnya, KPK menduga ada penyalahgunaan dana CSR di BI dan OJK.